Izinkan saya share screen. Izinkan saya share screen. Sebentar, bagaimana tadi share screen? Oh, ini ya. Ya, jadi ini adalah bicara tentang paradigma ya. Saintek Islam itu apa sih bedanya dengan saintek biasa ini ya? Ya, ini sebenarnya sangat luas ya. Kita mulai dari gambar Mbah Einstein ini. Mbah Einstein itu mengatakan bahwa dia tidak percaya kepada sosok Tuhan. Ya, jadi dan dia tidak pernah mengingkari bahwa dia mengatakan ini secara jelas. Ya. Dan dia mengatakan kalau di dalam diri saya ada sesuatu yang tampak religius, maka itu adalah kekaguman yang tak terkira pada struktur alam semesta sepanjang sains dapat mengungkapkannya. Ini kata Mbah Einstein. Dan ini tipikal ya. Saya jarang sekali menemukan orang Barat ya yang percaya kepada Tuhan seperti yang kita miliki ya, seperti yang kita imani begitu. Demikian juga Mbah Edison ya, Mbah Thomas Edison itu mengatakan ya, saya tidak percaya kepada Tuhannya para agamawan, ya. Tetapi bahwa ada sosok yang maha tahu ya, saya tidak meragukannya. Atau bingung sudah. Tapi ini saya sudah pastikan quote-nya ini beneran dari mereka ya, bukan orang yang sekedar ngarang quote kemudian dinisbatkan pada mereka. Ini beneran ini quote-nya ini ya. Meskipun nggak ada rekamannya, sebenarnya belum ada rekaman. Ya, jadi dunia hari ini adalah dunia yang mayoritas itu sebenarnya tidak ingin ada agama. Ya. Dunia yang seolah-olah hanya diatur oleh uang, ya, oleh kapitalisme. Ya. Ini anekdot yang menarik ya, ada orang berteduh di bawah pohon, kemudian dia datang, dia potong pohon itu, mungkin dia pakai minta izin dulu atau gimana lah, ditawarkan keuntungan ya, terus dia bangunkan sebuah pondokan. Yang ujung saya orang ini harus bayar ke ini yang motong pohonnya, dia berteduh juga ya, sama aja. Berteduhnya sama aja tapi dia harus bayar ya, dan orang tadi dapat keuntungan. Ya. Dan dunia hari ini kalau bicara teknologi itu adalah bicara tentang alat penjajahan. Jadi teknologi itu faktanya sejak beberapa abad terakhir itu dipakai untuk alat penjajahan. Sampai ada bukunya dari Daniel Hedrick ya, The Tools of Empire ya. Dan juga adalah alat yang paling efektif dalam merusak lingkungan ya. Ada buku yang lain, Ecological Imperialism. Ya. Jadi ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita ingkari ya. Dan juga hari ini yang namanya teknologi yang sudah sangat canggih itu tidak bisa menghilangkan kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrim ya. Jadi di dunia ini ya, ada gambar yang lain, makanya nggak saya masukkan. Jadi ada kenyataan bahwa penduduk bumi ini sekitar 7 miliar lebih ya, 7 miliar lebih. Ada sekitar 900 juta orang yang kelaparan, 900 juta orang yang kelaparan. Dan pada saat yang sama, ya, setiap tahun itu makanan yang dibuang itu kira-kira 1,3 miliar ton. 1,3 miliar ton. Padahal orang yang lapar itu setahun nggak perlu makan 1 ton ya. Kalau dipikir-pikir kan, orang makan paling berapa? Setahun itu paling banyak ya 300 kilo mungkin ya. Tapi ada meskipun banyak makanan yang dibuang tadi, ada 900 juta orang yang kelaparan. Dan itu persoalan yang tidak teratasi oleh sains dan teknologi hari ini. Ini peta sebaran kemiskinan absolut ya. Tapi di Amerika pun negara adidaya itu ada juga sekitar 30 juta orang yang miskin ya. Miskin artinya sampai makan saja bingung mereka. Ya, kalau nggak ada bantuan sosial itu nggak dapat makan mereka. Ya, melihat ini semua saya teringat pada ayat pertama ya, wahyu pertama itu adalah tentang literasi ya. Kita tahu semua ya ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Ini ayat tentang membaca ya, dan biasanya kita kalau bicara membaca itu bicara literasi. Hari ini sudah sangat luas ya. Orang tidak lagi menganggap bahwa sekedar calistung ya, baca tulis hitung itu sudah mencukupi ya. Orang perlu literasi digital, perlu literasi teknologi,
pro literasi finansial dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa literasi yang paling tinggi, ya, 3 yang tertinggi itu adalah literasi membaca diri sendiri, literasi membaca manusia, ya, dan literasi membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang paling tinggi. Nah, ini yang literasi yang tertinggi tadi, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, itu yang mungkin tidak dicapai oleh seorang Einstein atau seorang Edison. Tadi buktinya ya dari quote yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa seorang Einstein tidak percaya pada Tuhan. Demikian juga Edison. Ya kan tidak mampu membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, saya menggali di dalam Quran itu ada banyak sekali ayat sebenarnya yang terkait dengan sains, ya. Tapi ada 4 yang bisa kita sebut sebagai arahan, ya. Yang pertama adalah manusia diciptakan untuk menyembah atau taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Itu ayatnya itu, ya. Jadi itu kalau manusia tidak percaya adanya Tuhan nggak akan sampai ke ayat ini, ya. Lu percuma dia nggak tahu, dia nggak percaya pada Quran, ya kan, ya. Maka pertanyaan penting itu adalah bagaimana orang kok bisa percaya pada Quran, ya. Ya. Jadi kalau enggak ya dia bingung, dia semacam dibawa dulu entah dari mana dia didatangkan di planet bumi ini untuk apa, ya nggak jelas kan. Ini kalau di dalam Quran jelas nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk taat pada Allah, ya. Yang kedua adalah, ya, ini ayatnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Kalian, ya, adalah umat terbaik. Kalian itu orang-orang yang beriman, ya. Umat terbaik yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah, ya, mereka diutus sebagai rahmat seluruh alam, ya. Ini ayatnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, ya. Jadi kita ini adalah khalifatul fil ard, ya. Itu wakil Allah. Khalifah itu wakil, ya, pengganti, ya, yang diturunkan di planet bumi ini untuk apa? Untuk setia kepada Allah, ya, menjadi yang terbaik dan menjadi rahmat seluruh alam. Jadi ini 3 fungsi yang saling terkait, ya. Ibaratnya kita ini seorang agen rahasia, ya kan? Seorang James Bond gitu, ya. James Bond itu kan yang pertama diminta loyalitasnya. Kalau dia nggak berhasil dalam misinya, ya tertembak misalkan mati, selama dia loyal, ya, maka dia adalah pahlawan. Itu yang pertama ini, ya. Taat kepada Allah yang mengutus kita. Dan dia harus terbaik, ya, seorang agen seperti James Bond itu harus terbaik, jadi membina segala kemampuan diri sehingga dalam kondisi yang paling sulit pun dia tetap memberikan prestasi. Dan terakhir adalah ini, misinya completed, ya, finished, ya, successful, bukan, ya, rahmat surah alam. Kalau rahmat surah alam itu maknanya adalah jalbul masoleh wa darul mafasid, ya, memberikan maslahah, ya, manfaat pada orang banyak, dan darul mafasid, menghindarkan dari kerusakan. Nah, kemudian ya gimana nih kok nyatanya kok nggak semua misi berhasil kok, ya. Di dunia ini ada yang mati, ada yang hidup, ada yang kena bencana, ada yang selamat gitu kan. Nah, itu ayat yang keempat, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Mati dan hidup ini semua adalah ujian, ya, ujian. Nah, ini adalah paradigma kehidupan, ya. 4 arahan Nabi, dan arahan ini berlaku juga dalam menuntut sains. Ini ayat motivasinya di sini. Nah, kemudian ada ayat tuntunannya. Nah, ini tuntunannya ini ayatnya lain. Ini ayatnya adalah walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafilat kalimatullah innallaha azizun hakim, ya. Bila lautan itu, ya, bila semua pohon di hutan itu, ya, dan menjadi tinta penanya, dan semua lautan air menjadi tintanya, ya, maka tidak akan habis kalimat Allah dituliskan, tidak akan habis, ya. Artinya apa? Kalimat Allah itu sangat luas, ya, ilmu Allah itu sangat jauh lebih luas daripada Quran itu sendiri. Quran itu adalah sebagian kalimatullah yang eksplisit dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalimat Allah yang berserakan di jagat itu sangat banyak, ya.
Dan itu kita yang bisa menggapai langsung kan yang di bumi saja. Yang di luar bumi sana, di galaksi lain, Masya Allah. Maka kemudian Nabi memberikan 4 tuntunan untuk menggapai sains ini. Ya. Pertama adalah memberantas tahyul dan khurafat. Ya. Jadi tahayul, ya, khurafat, ya, perdukunan, tidak ada tempat di dalam Islam. Ya. Nabi mengatakan barang siapa datang kepada dukun, ya, dan menanyakan sesuatu lalu dia membenarkannya, maka selama 40 hari. Kita nggak ingin begitu. Yang kedua adalah membentuk sikap rasional. Ya. Jadi Nabi itu sering menyampaikan ayat, ya, itu ayat Al-Quran yang mempertanyakan sikap jumud, sikap fanatik buta orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah. Jadi Islam itu membuka sikap rasional, melihat ada tradisi yang aneh, ya, itu dipertanyakan. Kenapa kok orang harus percaya tradisi itu? Kemudian yang ketiga, Islam mengakui metode eksperimental. Jadi ketika Rasulullah melihat bagaimana orang-orang Ansor itu menyerbuki kurma, ya, setelah dia mempertanyakan, karena kurma itu kan beda dengan tanaman lain, ya, beda dengan kelapa, beda dengan pisang gitu, ya. Kurma itu padanannya salak sama vanili, ya. Harus diserbuki oleh manusia. Kalau nggak diserbuki oleh manusia dia nggak berbuah. Serbuk itu ngambil benang sari dari ekor macan terus dipukul-pukulkan di atas putik kurma betina oleh manusia. Kalau diserahkan pada alam, pada hewan, pada angin itu nggak jalan kalau kurma. Nah, ternyata ketika Nabi mempertanyakan itu, orang-orang Ansar mengira itu dilarang, ya, nggak usah kayak gitu. Tapi kan nggak tahu di Mekah kan nggak ada kebun kurma, yang ada di Taif, ya. Nah, kemudian akhirnya tidak berbunga, ya, tidak berbuah. Ya. Mereka komplain ke Nabi. Nabi mengatakan hadis yang sangat terkenal. Antum a'lamu bi umurid dunia. Kalian lebih tahu urusan teknis dunia kan. Kalau menyangkut hal yang eksperimental gini, empiris ini silahkan aja kalian, nggak usah nanya saya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah memetik segala yang bermanfaat. Jadi Nabi itu pernah memanfaatkan dokter hadiah dari Raja Muqawqis dari Mesir. Dia mengirim utusan ke Raja Mesir menyampaikan risalah Islam. Raja Mesir ini berterima kasih, ya, memberikan hadiah. Di antaranya adalah seorang budak yang punya keahlian dokter. Tentunya dia dokternya dokter ilmu Mesir, ya, mazhab Mesir, ya, bukan Muslim dia. Ya. Tapi karena itu adalah ilmu yang bermanfaat dan tidak terkait dengan pandangan hidup, tidak terkait agama, silakan aja langsung suruh praktek aja. Ya. Tidak kemudian Nabi, oh kamu sudah hafal Tibun Nabawi belum? Enggak ada seperti itu. Nabi juga memerintahkan para sahabat itu belajar ke timur, ke barat, ya, kemana-mana. Ya. Kemudian di dalam Quran sendiri ada ayat-ayat perintah untuk mempelajari alam semesta. Misalkan ayat ini, ya, afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Ini adalah ayat-ayat yang terkait, yang secara eksplisit diperintahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Sebenarnya hukumnya fardu kifayah. Mengapa kalian tidak mempelajari unta? Bagaimana dia diciptakan? Tentang makhluk hidup, ya, biologi. Ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Ini kalau di Baghdad, ya, 1300 tahun yang lalu, kalau sampai ayat ini, itu kitab tafsirnya itu kitab Al-Maqdis. Al-Maqdis itu pengarangnya tahu nggak? Itu Claudius Ptolemaeus, astronom Mesir kuno. Ya. Jadi tafsir yang tepat ini bukan tafsir Jalalain atau tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Al-Manar, bukan, tapi sebuah kitab astronomi kuno yang ditulis oleh orang yang bukan Muslim dan hidup 400 atau 500 tahun sebelum Nabi. Nggak masalah. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung ditinggikan, wa ilal ardi kaifa sutirat, dan bagaimana bumi dihampar. Jadi ini adalah perintah-perintah yang eksplisit, dan di Quran itu ada sekitar, ya, 500 lebih lah ayat-ayat semacam ini yang bisa inspiratif seperti ini. Nah, itulah yang menyebabkan, ya, tadi dari segi motivasi, segi arahan dan perintah-perintah eksplisit ini dalam Islam muncul tokoh-tokoh seperti Jabir Al-Hayyan, ya. Ini orang yang membersihkan ilmu kimia dari tahayul dan sihir. Ilmu kimia sudah ada sebelumnya, sudah lebih tua dari Jabir Al-Hayyan, tetapi Jabir Al-Hayyan adalah orang yang membersihkan ilmu kimia dari segala
takhayul dan sihir. Sebelumnya kalau orang belajar kimia itu kayak Profesor Snape di Harry Potter tuh ya, pakai mantra, pakai puasa gitu. Kemudian ada Muhammad Al-Khwarizmi ini yang menulis kitab Al-Jabar ya, dan kitab Hisab Al-Hindi ya, jadi berhitung dengan angka India. Dan disitulah dia mengajarkan algoritma ya, bagaimana menarik akar kuadrat ya, bagaimana membagi, bagaimana macam-macam lah ya. Kemudian ada Hasan Ibnu Al-Haytham, ini fisika optika. Ini fisika sudah ada sebelumnya. Zaman itu ada Archimedes, ada Pythagoras, ada Eratosthenes. Tetapi Hasan Ibnu Al-Haytham itu adalah yang membersihkan fisika dari sekedar filsafatnya Aristoteles. Karena selama hampir 700 tahun atau 800 tahun yang namanya fisika itu bukan ilmu praktis ya, tapi filsafat ya. Kalau Archimedes ya tidak peduli filsafat ya, tapi ilmunya Archimedes semua terkait benda mengapung ya. Sedangkan Hasan Ibnu Al-Haytham itu dia menekuni fisika seperti Aristoteles, tapi kemudian dia meragukan, masa sih kalau menurut Aristoteles mata bisa melihat itu karena mata memancarkan sorot ya. Dia nggak percaya, nggak bisa. Secara eksperimen ya mata itu yang bisa melihat kalau ada sinar dari sumber sinar datang ke sebuah objek, dipantulkan dan masuk ke mata kita. Itu baru kita bisa melihat. Nah, kemudian ada juga Al-Biruni ya. Al-Biruni itu yang membuktikan ya dan meneruskan pemetaan dunia. Dia sampai ke India, dia mengenang tentang India ya, dan dia juga banyak mewariskan hitungan-hitungan untuk memetakan bumi ya. Dan dengan model bumi itu bulat. Hari ini kadang-kadang heran juga kita ada orang-orang yang masih berpendapat bumi itu datar. Untuk Al-Biruni hidup 1000 tahun yang lalu ya. Ada juga Kutubuddin As-Sairazi itu yang astronom dia mewariskan cara untuk membuktikan bahwa tata surya itu berpusat di matahari, bukan di bumi. Ini bukan dari filsafat lagi-lagi, tapi dari pengamatan empiris. Dan ada Ibnu Al-Awam ya, dia ahli pertanian ya, mengarang kitab Al-Falah ya, kitab Al-Falah ini. Kemudian ada juga Abu Qasim Az-Zahrawi, ini gurunya Ibnu Sina ya. Ya nggak top Ibnu Sina, tapi Abu Qasim itu gurunya. Dia pendiri kedokteran bedah ya. Ini yang menarik juga, Abu Qasim Az-Zahrawi itu tidak mencukupi hanya dengan hadis ya, ada hadis Sahih Bukhari ya. Bunyinya adalah di dalam Habatus Saudah itu ada obat segala penyakit kecuali maut. Itu ada orang-orang hari ini tuh yang nggak mau berobat kecuali dengan Habatus Saudah. Meskipun sudah kritis, COVID segala macam nggak mau, orang sakit nggak mau. Suka Habatus Saudah ya. Kalau mati ya sudah itu ajal itu. Jadi repot kayak gitu. Jadi kalau Abu Qasim itu dia nggak mencukupi dengan itu, dia bahkan menciptakan alat karena melihat bahwa ada beberapa hal itu nggak bisa diatasi dengan Habatus Saudah. Adalah menarik bahwa seorang Abu Qasim Az-Zahrawi itu sudah melakukan bedah katarak, ya, bedah mata ya, katarak, juga bedah cesar. Itu sudah 1000 tahun yang lalu, dia meninggal tahun 1013. Ya. Kemudian ada Ismail Al-Jazari, yaitu ahli mesin ya, menciptakan banyak sekali kitab. Dia membuat kitab namanya kitab Al-Hiyal Al-Handasiyah ya. Handasi itu insinyuran ya. Itu dia ada 50 lebih tuh alat-alat mesin ya, pesawat ya. Jadi kayak pengungkit ya, kayak pompa air ya, macam-macam, termasuk diantaranya yang dapat disebut dengan cikal bakal robot itu Al-Jazari. Nah, apa yang membedakan ilmuwan Muslim dengan ilmuwan selain mereka ya? Para ilmuwan Muslim ini beriman, ya, yang membedakan. Makin tinggi ilmunya, makin tebal imannya. Kenapa? Karena mereka tadi memiliki literasi yang tertinggi tadi. Dia bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kemudian mereka gunakan ilmunya untuk mengingatkan, ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan diri sendiri, mengingatkan masyarakat, dan mengingatkan penguasa. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Ghasyiyah ya, setelah wa ilal ardi kaifa sutihat itu disambut dengan ayat fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Sesungguhnya kalian adalah mudzakir, ya, pemberi peringatan. Jadi mengingatkan itu maksudnya tidak hidup dalam dirinya sendiri ya. Zaman sekarang itu kan banyak ilmuwan tuh yang nggak usah
nggak usah sering-sering ngomong ke publik lah ya, itu biar para politisi aja yang ngomong. Itu banyak yang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mereka menggunakan ilmu sesuai maqasid syariah. Maqasid syariah itu ada misalkan hifzun nafas ya, menjaga kehidupan. Ada hifzul mal, menjaga harta. Ada hifzun nasl, menjaga generasi. Ada apa? Hifzuddin ya, menjaga agama ya. Ada lagi hifzul akal ya, menjaga akal sehat. Itu semua ilmu sains dan teknologi yang mereka miliki itu ditujukan untuk selaras dengan maqasid syariah ini. Ya, jadi tidak untuk menjajah. Ya. Beda dengan paradigma sains dan teknologi dari Barat itu faktanya tadi the tools of empire. Ya. Faktanya untuk kapitalisme. Ya. Nah, saudara sekalian, tadi saya beri contoh beberapa contoh ilmuwan Muslim ya. Sebagai Muslim kita wajib mengenal para ilmuwan Muslim. Tapi tentunya menganggap sebelumnya tidak ada sains atau sesudahnya tak ada lagi penemuan baru karena semua sudah ditemukan orang Islam, itu keliru. Karena hari ini orang yang seperti itu ya, dia menganggap bahwa saya pernah itu di panel dengan seorang tokoh nasional, sedih juga saya, dia mengatakan bahwa itu orang kok lebih kenal Archimedes daripada Al-Khazini ya. Itu padahal kan benda apung itu Al-Khazini yang menemukan. Itu keliru kan. Dia mungkin nggak tahu ya Al-Khazini hidupnya kapan, Archimedes hidupnya kapan. Archimedes itu hidup 1000 tahun sebelum Al-Khazini. Memang Al-Khazini itu membuat komentar atas penemuan-penemuan Archimedes. Kemudian nulis bukunya itu. Tapi ya itu beberapa itu ada yang penemuan Al-Khazini, tapi juga banyak yang penemuan Archimedes. Gitu. Jadi memang ada sains dan teknologi yang ditemukan jauh sebelum umat Islam ya. Teknologi kapal, metalurgi, ya, konstruksi bangunan, tank kayu, Mesir itu sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, ya, Mesir kuno atau Cina kuno. Ya. Dan Rasulullah juga menyuruh para sahabat ke berbagai penjuru, ya, yang ada bintang hijau ini Madinah ya. Mereka pergi ke Mesir, ya, belajar apa ya? Ya belajar astronomi tadi ya, apa? Kitab Al-Maqdis, ke Iran belajar persenjataan ya, ke Yunani itu belajar kedokteran ya, ke India itu belajar matematika, ke Cina belajar membuat kertas ya. Itu fakta itu ya. Di antara para sahabat Nabi ahli surga itu ada yang makamnya di Cina ya, di Guangzhou. Ya. Itu jauh banget tuh dari Madinah itu kan. Ya. Nah, umat Islam menyelamatkan warisan intelektual kuno tadi ya, dari mana-mana tadi, membersihkannya dari tahayul, mitos dan syirik ya. Ilmu kimia dibersihkan dari sihir ya. Sudah nggak ada lagi ramuan cinta atau yang pakai sihir itu nggak ada lagi ya. Astronomi dibersihkan dari astrologi, ini nggak ada lagi seni meramal nasib ya. Matematika dan fisika dipisahkan dari filsafat ya. Jadi belakangan fisika disebut dengan filsafat alam, bukan filsafat moral atau metafisika. Dan Islam kemudian meruhanikan sains ini agar para ilmuwan tidak menjadi ateis atau agnostik, ya, dan agar para teknolog tidak menggunakan penemuannya untuk menindas manusia atau menjajah bangsa-bangsa. Paradigma Islam itu yang penting ini. Ini enggak semua ilmuwan itu dari nol ya. Jadi ketika pasukan Islam kemudian mengalahkan Romawi di Syams ya, kemudian mengalahkan Persia di Irak ya, itu sudah ada ilmuwan-ilmuwan Romawi atau ilmuwan-ilmuwan Persia sebelumnya yang hidup di sana. Tapi kemudian Islam tidak kemudian memaksa mereka masuk Islam, tetapi keadilan Islam itu membuat para ilmuwan itu kemudian membaktikan ilmunya untuk kemuliaan Islam dan kaum muslim. Mereka kemudian mengajar orang-orang Islam yang ingin belajar, ada juga yang kemudian masuk Islam. Itu faktanya begitu sejarahnya. Nah, tapi umat Islam tidak berhenti pada warisan pengetahuan lama, tapi terus mengembangkannya. Quran Tuhan memberikan banyak sekali berita, perintah, dan tantangan untuk terus melakukan riset dan pengembangan teknologi. Ada banyak fardu kifayah yang hanya efektif kalau ada sains dan teknologi yang mendukung. Ini contohnya ya, sholat itu kan fardu ain, ya, fardu ain kan sholat. Tapi kan sholat itu perlu menghadap kiblat, ya, perlu ada teknologi kompas, ya, perlu tahu waktunya, ada teknologi jam sama matahari. Perlu wudhu ya, perlu ada teknologi air, ya, teknologi untuk mendatangkan air. Perlu azan yang terdengar satu kampung, ya, perlu ada teknologi toa.
Ya kan? Perlu ada bangunan masjidnya, ya ada teknologi teknik sipil dan arsitektur. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang berlaku kaidah marayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib ya. Semua ibadah, semua perintah syariat, enggak semua ibadah ya. Ya semua ada makosidnya itu. Semua perintah syariat yang membutuhkan suatu sains dan teknologi ya supaya efektif ya, maka sains dan teknologi itu hukumnya fardu juga, fardu kifayah ya. Seperti itu. Ya. Kemudian masih ada lagi ayat-ayat inspiratif yang lain. Ya. Tadi ada ayat eksplisit yang meneliti apa anak unta itu jelas itu eksplisit. Ada juga yang implisit. Ya. Misalkan ayat ini. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya jahe. Nah, ini mestinya para ilmuwan muslim yang terkait dengan seperti ini ya, bisa dari kedokteran, dari farmasi ya, itu berpikir ada apa di dalam jahe kok dibawa ke surga ya. Apa ada senyawa yang membuat manusia tetap sehat dan berusia panjang ya? Apa ada senyawa anti penyakit yang sekarang masih belum ditemukan obatnya ya? Apa ada keberkahan lain, kita nggak tahu. Di Jerman di Munchen itu ada prodi teknologi pembuatan bir ya. Nah, itu, tapi di negeri Muslim ya, saya sudah keliling ke Malaysia, ke Yordan, ke Mesir, ke Turki, ke Saudi, ke Iran, itu nggak ada itu teknologi pembuatan minuman jahe. Di Jerman ya, diplom Braumeister, ini S1 dia, atau bahkan S2 nih, S2. Ya S1-nya di bawah itu, Bachelor of Science in Brewing and Beverage Technology. Jurnalnya juga. Nah, ini semua akan terjadi ketika Quran dipandang sebagai mata air ilmu yang memancarkan ontologi, membimbing epistemologi dan mengarahkan aksiologinya. Nah, kalau detailnya, pendetailan semua cabang ilmu, mau ilmu syariat maupun sains dan teknologi itu memerlukan ijtihad para pecinta ilmu. Jadi saat umat Islam itu jadi agen Allah di dunia, itu menjadikan sains dan teknologi untuk membebaskan dunia dari penindasan dan penjajahan. Itulah yang kemudian bisa membuat satu kaum yang tinggal di tepi padang pasir bisa membangun peradaban yang hebat ya di Cordoba ini Granada alhamdulillah di Baghdad dan di Konstantinopel di Istanbul. Itulah saudara sekalian ya sebagai pengantar diskusi hari ini ya saya serahkan waktunya kepada Mas Teguh kembali. Matur suwun Mas Fahmi yang telah berikan pengantar sains daya sains dalam Islam. Jadi luar biasa, banyak sekali yang bisa kita ambil sari pati dari apa yang disampaikan oleh Mas Fahmi atau Profesor Dr. Fahmi yang tadi barusan disampaikan. Beberapa bisa sedikit saya sarikan, yaitu pertama bahwa bagaimana kita membedah bedanya sains dalam Islam dan yang bukan Islam, itu tidak ada beda, di mana bahwa kondisi saat ini sains itu kecenderungan merusak lingkungan dan untuk penjajahan dan juga sebabnya kemiskinan. Kemudian juga hal yang perlu disampaikan yaitu bahwa literasi yang paling tinggi itu adalah bukan membaca ABCD, tapi justru yang penting lebih luas adalah literasi bagaimana membaca diri sendiri, literasi baca manusia, dan bagaimana literasi membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ini yang belum ditemui atau belum dihidayahkan oleh Einstein ya. Einstein zaman dulu belum mengenal tanda kebesaran Allah. Kemudian yang penting lagi itu bahwa arahan nabi kita terkait ASEAN yaitu bahwa pertama manusia diciptakan untuk menyembah kepada Allah, kemudian bahwa kita sebagai orang mukmin adalah umat terbaik yang mencegah ma'ruf dan munkar, kemudian kita diutus menjadi rahmatil alamin. Tentu 3 fungsi di atas yang terkait, dan sekali lagi ada klausul yang perlu disampaikan untuk menjadi takdir itu bahwa mati dan hidup adalah tujuan. Jadi dari arahan nabi tersebut adalah itu merupakan paradigma sains yang tadi disebutkan oleh Mas Fahmi. Kemudian bagaimana tuntutan kita dalam epistemologi dalam ilmu, yaitu pertama kita sains itu di Islam itu secara epistemologi memberantas tahayul dan khurafat, kemudian bagaimana membentuk sikap rasional, kemudian pengakuan metode eksperimental, jadi metode kalau kita sering membuat semacam metode ilmiah, maka itu langkah-langkah eksperimental. Kemudian bagaimana sains itu kita bisa memetik segala manfaatnya.
beberapa di Al-Quran sudah ada lebih dari 500 ayat tentang sains, dan kemudian tokoh-tokoh Muslim kita ternyata luar biasa banyak, dan ini tidak banyak diketahui oleh generasi muda saat ini. Ada Al-Khawaris, ada Al-Hasan Ibn Al-Aisam, ada Abu Hurairah, ada Qutbuddin Al-Siras, ada Al-Qasim, dan sebagainya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu yang membedakan adalah antara orang Islam dan Muslim dan non-Muslim dalam memahami sains. Itu adalah semakin tinggi ilmunya maka sains semakin bagus, semakin iman semakin baik, dan juga untuk amal ma'ruf nahi munkar, dan kemudian untuk ilmu itu sesuai dengan maqasid syar'ah, di mana dipakai untuk menjaga akal, menjaga agama, tidak menjajah. Dan yang perlu lagi yaitu bahwa bagaimana kita sebagai Muslim wajib mengenal iman Muslim itu. Dan kesimpulan dari ini adalah pertama yaitu bahwa sains itu adalah untuk membersihkan tahayul, ya. Jadi peran umat Islam dalam sains itu adalah bagaimana sains itu membersihkan tahayul. Tentu sangat menarik kalau fenomena mentor GP kemarin menghilangkan hujan gitu ya. Itu bagaimana kita membersihkan tahayul. Kemudian yang kedua, merohanikan sains agar tidak ateis. Jadi seorang yang semakin tinggi sains seharusnya semakin tinggi Islamnya, imannya. Jadi bukan jadi orang ateis gitu ya. Salah kalau seorang ilmuwan jadi ateis, itu salah harusnya gitu ya. Kemudian bagaimana pemisahan-pemisahan itu dalam konteks astronomi, dasar astrologi, teknologi, tidak untuk menjajah, dan kemudian bagaimana Islam terus selalu mengembangkan sains, dan di dalam Quran banyak sekali, dan kemudian bagaimana sains itu sangat mendukung dalam fardu kifayah untuk buat Islam. Itu adalah beberapa yang bisa kami sampaikan. Tentu saya yakin banyak pertanyaan teman-teman. Silahkan. Pertama kita awali dengan Mas Rohmat. Ini Dr. Rohmat adalah sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Monggo Mas Rohmat. Itu angkatan 93 ya. Monggo Mas Rohmat. Terima kasih Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini rasanya kayak TAD di Masjid Jami ya. Tahun 1992 ini rasa. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Mas Fahmi dan para senior dan para junior di Karisma. Saya sudah sering baca tulisannya Mas Fahmi di buku Publika itu. Dan sudah sangat luar biasa sebagai akademisi. Bukan akademisi ya, ilmuwan, saintifikasi. Oke Mas, saya ada 3 pertanyaan yang ingin saya komunikasikan ya, konfirmasikan ya. Ini bukan pertanyaan, hanya konfirmasi. Karena background saya itu sosiologi, ilmu sosial ya. Waktu kita diskusi di Karisma, ketika kita masih menjadi anak SMA begitu, nada-nadanya kita ingin membangun sebuah islamisasi ilmu pengetahuan gitu. Dan yang saya bayangkan islamisasi itu adalah mengislamkan ilmu-ilmu yang muncul dari Barat. Nah kalau tadi urainya Mas Fahmi saya sangat paham dan sangat memaklumi, perspektifnya eksak science ya, natural science. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa dilacak sebagai basis epistemologi dari ilmu pengetahuan alam tersebut. Tidak sulit mencari itu. Tapi di dalam ilmu sosial, tokoh-tokoh yang seperti jenengan sebutkan tadi itu agak sulit dicari. Akhirnya, kalau saya berpendapat bahwa tidak mesti mencari kebenaran ilmu pengetahuan itu dari orang-orang Islam saja. Tapi dari non-Islam saya pikir tidak masalah. Seperti yang dilakukan oleh Al-Farabi ya, ketika dia menghilangkan syirik dan khurafatnya dari Plato ya. Kemudian Ibnu Rus yang mengislamkan juga gagasan dari Aristoteles. Memang yang akan menjadi persoalan ketika kita terjebak ke dalam Islam yang terlalu bukan substantif ya, tapi simbolik. Jadi semuanya itu serba Islam begitu. Yang ada juga kelompok-kelompok yang mungkin takut kalau belajar ilmu-ilmu Barat, ilmu-ilmu yang mungkin dianggap menyesatkan. Saya sebagai orang yang belajar sosiologi misalnya, semester 1 dihadapkan dengan orang-orang Yahudi. Ada trinitas dalam sosiologi, yaitu Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx begitu. Orang mendengar Karl Marx aja sudah dicoki sama ideologi Orde Baru bahwa dia adalah bagian dari PKI begitu. Tapi saya berpendapat bahwa saya bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan itu yang penting substansinya. Yang dikatakan Mas Fahmi tadi, prinsip-prinsip semuanya yang penting diikuti, saya pikir tidak masalah. Jadi
ilmu pengetahuan bukan digunakan untuk menaklukkan alam atau hanya untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi ilmu pengetahuan digunakan untuk berpihak. Berpihak untuk apa? Membuat manusia menjadi lebih bagus. Membuat komunitas atau negara atau wilayah menjadi balatun thayyibatun warubun ghafur. Jadi pendapat saya, ini nanti bisa dikonfirmasi Mas Fahmi ya. Kita berbeda pendapat atau mungkin saya salah begitu. Yang penting adalah ada basicnya iman. Ini saya mohon maaf, saya mengutip Nurkolis Majid tuh. Dia katakan ada iman, ilmu sama amal ya. Jadi basicnya itu adalah iman, percaya pada Allah, kemudian diperkuat dengan argumentasi, rasionalitas, epistemologi itu adalah ilmu, dan muncul dalam praktek-praktek keumatan. Itu yang disebut dengan amal. Jadi iman, ilmu sama amal terintegrasi dengan baik. Tidak positivistik hanya menemukan kebenaran dan setelah itu tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari ilmu pengetahuan itu. Atau yang sering dikutip oleh Ketua PP Muhammadiyah ya, Bapak Hajar Nasir itu ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Sebuah kalimat yang saya pikir sangat sederhana, tetapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari akan berdampak yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, kita nggak tahu ya, mau surga atau tidak, apakah yang kita lakukan ini adalah benar atau salah, tapi al-hakum min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Yang penting adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu pengetahuan itu untuk kemanusiaan dan masyarakatan. Oke, terima kasih. Itu Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini tambahan-tambahan beberapa literasi. Moga Pak Sofi ada komentar, silakan. Oke. Jadi memang kalau bicara islamisasi ilmu itu memang ada sedikit bias atau subjektivitas dari tokoh-tokoh yang menyampaikan itu kan ya. Sebagian besar memang tokoh-tokoh itu dari ilmu-ilmu sosial ya, seperti Syed Hussein Nasr ya di Malaysia ya, itu kan beliau dari ilmu sosial ya. Beda kalau misalkan dulu Pak Baikuni ya, Baikuni Ahmad Baikuni dulu Dirjen Batan ya, karena dia saintis ilmu alam ya. Memang ada sedikit perbedaan itu arahnya. Kalau ilmu-ilmu alam itu memang lebih bisa dipisahkan ya, mana bagian yang empiris, mana yang tidak. Karena memang manusia bisa mengisolasi itu ya. Tapi kalau ilmu sosial kan enggak ya. Sebenarnya pembangunan itu harusnya makmur dulu baru adil atau adil dulu baru makmur, itu kan susah itu memastikan mana yang benar itu kan susah ya. Kalau oleh sebab itu sebenarnya kita bisa menganggap bahwa sebagian ilmu sosial itu memang saintifik ya, bisa dipelajari langsung dari alam, tapi sebagian itu saya nggak saintifik, itu tergantung worldview ya. Kemarin Mas Priyonggo sudah menyampaikan ya, tergantung worldview nih ya. Pandangan hidup sangat berpengaruh di situ. Saya ada sedikit slide yang tadi tidak jadi saya sampaikan ya, karena memang nunggu pancingan ya. Nunggu pancingan ini sedikit sekali ini ada macam-macam batu sandungan dalam belajar saintek Islam itu ada 8 yang saya identifikasi, mungkin lebih ya. Pertama itu ada yang disebut dengan asketisme ya, itu orang yang taat beribadah tapi sainsnya tetap sekuler. Sainsnya itu nggak boleh bawa agama lah. Bicara sains adalah sains, jangan bawa satu ayat pun ya. Kemudian ada eskapisme, itu menganggap Islam turun hanya untuk memperbaiki akhlak, nggak usah. Islam tidak membawa sains, tapi tidak mengajak mengembangkan sains ya, eskapisme. Kemudian ada nostalgisme, itu menganggap prestasi masa lalu itu segala-galanya. Jadi menganggap tadi itu ya, nggak sudah kuasai semua, sekarang ini hanya nerusin tapi nggak mau bilang gitu kan ya, nggak mau bilang bahwa itu prestasi umat Islam ya. Ada lagi cocokologisme, itu cari-cari ayat yang tepat setelah ada sainsnya ya. Kayak Harun Yahya itu cocokologisme menurut saya ya. Kemudian ada hikmahisme, itu mencari-cari hikmah suatu ajaran Islam. Misalnya daging babi itu diharamkan karena banyak simpitanya. Karena saya dulu 10 tahun di Jerman, orang 10 tahun di Austria ya, orang Austria itu sehat-sehat tuh kadang cacingan tuh. Mereka tiap hari makan babi ya. Itu kan jadi salah seperti itu kan ya. Ada literalisme itu cari-cari takwil, ada teks mutasyabihat dari Quran ya. Ada apologisme, itu menganggap di masa ini tidak mungkin riset apa-apa karena sistemnya semua milik Yahudi ya, dikuasai Yahudi. Kemudian akhir zamanisme ya, itu fokus tentang dalil akhir zaman. Ini 8 ini adalah jebakan batu sandungan. Jadi enggak banyak umat Islam yang menyangka belajar saintek Islam itu 1 dari 8 ini. Dan itu enggak kemana-mana akhirnya. Kira-kira begitu. Jadi saya termasuk setuju dengan yang disampaikan Mas Rahmat tadi ya. Bahwa ya substansinya yang penting ya, dan substansi itu apakah itu benar apa tidak itu kan pembuktian kan. Biasanya kalau dalam sains itu kalau sesuatu dianggap
lebih dekat dengan kebenaran kalau data itu bisa masuk semua, fit in model ya, dalam model yang dikembangkan. Kemudian juga berguna untuk prediksi. Ya. Saya prediksi ini nanti hujan ini. Jam 4 hujannya berhenti. Benar. Oh benar. Jadi hujan itu berhenti bukan karena pawang hujan. Memang bisa berhenti. Gitu. Itu dalam atmospheric science seperti itu. Gitu, ya. Terima kasih. Ada lagi barangkali. Monggo. Ada yang mau menambahkan, mau bertanya? Sharing, Mas Abdul, open mic. Mas Azhari itu, Mas Azhari tanya di wall. Mas Azhari. Oh iya nih. Mengapa yang berpendapat bahwa bumi itu datar kok dialamatkan ke umat Islam, khususnya kadrun? Ya memang karena ada orang-orang Islam yang percaya itu. Tapi saya punya buku judulnya Conspiracy of Flat Earth ya. Itu karya siapa itu namanya itu? Pertama yang ngasih buku itu bukan Muslim ya, dan pengarang buku itu Flat Earth Konspirasi itu orang Amerika non Muslim ya, dia tinggal di Thailand dan profesinya tukang pijit. Tukang pijit ngarang buku tebel, buku yang 400 halaman gitu ya. Jadi orang yang ngasih itu rekanan di kantor saya ya, tapi kira dia Muslim, ternyata dia non Muslim gitu kan ya. Dan jadi sebenarnya yang pengikut Flat Earth itu yang non Muslim banyak ya. Cuma di saat ini ketika hegemoni teknologi dari Barat itu sangat besar ya, itu banyak orang-orang Islam itu yang merasa tidak tahu jalan ya. Gimana nih melawan hegemoni Barat itu kan? Akhirnya mereka mengembangkan teori konspirasi ya, yang sangat lucu kalau kita lihat ya. Nanti kapan saya ada materi juga nanti mungkin minggu depan tentang konspirasi itu ya. Jadi teori konspirasi itu ada level-levelnya juga ya. Yang paling bawah itu paling dekat dengan realita lah. Itu oke lah ya. Teori konspirasi bahwa kenapa kok siapa Novel Baswedan disiram air keras dan itu konspirasi oke. Tapi kalau yang di paling atas itu sudah flat earth ya, anti vaksin itu sudah susah itu. Itu sudah sampai di tingkat the point of no return of racism gitu ya. Sampai seperti itu. Jadi pokoknya mereka menganggap ya, para flat earther ini menganggap bahwa hegemoni Barat itu semuanya bohong tuh. Kebulan itu bohong ya. NASA itu bohong. Sampai seperti itu ya. Ya susah kalau ngomong dengan mereka itu susah. Kita menyampaikan argumentasi yang logis, mereka cari lagi yang lain yang logis gitu dan seterusnya. Jadi di Indonesia memang kebetulan yang para flat earther ini kebetulan 2019 itu tidak mendukung yang menang pemilu gitu. Jadi terus akhirnya teridentifikasi itu. Jadi ada faktor kebetulan ya, cocokologi juga itu. Itu kira-kira Mas Azhari. Matur suwun. Mas Abdul, Mas Priyogo. Pak Pri dulu. Pak Pri. Matur suwun Mas Fahmi dan teman-teman sekalian. Ini saya tadi kepancing sama yang disampaikan Mas Rahmat ini mau nyambung. Karena ilmunya sama-sama sosial, ini nyambung. Tukang mancing tuh Rahmat. Jadi yang terkait sama yang Mas Rahmat sampaikan, saya di dunia ekonomi itu ada suatu kegamangan ya, bahwa ekonomi yang sekarang disebut ekonomi syariah itu oleh dunia sains belum diakui sebagai sebuah sains. Masih dipandang sebelah mata, salah satunya adalah karena kegagalan melakukan verifikasi yang mereka ikuti. Jadi kalau para ekonom positivis Barat itu selalu melahirkan bahwa sebuah premis itu baru dianggap saintifik ketika dia sudah diverifikasi, terutama di dunia empiris gitu ya. Sementara seperti yang minggu lalu teman ada yang tanya, negara mana yang sudah diakui Islam ekonominya itu kita belum menemukan, sehingga bukti empiris pun tidak kita ketemukan sampai hari ini. Sehingga ujung-ujungnya pengembangan ilmu ekonomi Islam itu jatuh pada dataran pragmatis ya. Jadi yang tadi kalau Mas Hami menyebutkan itu apa tadi namanya, yang sudah ada saintifik dijustifikasi, cari-carikan Qur'annya, ayatnya, cariin yang mana yang pas, atau kira-kira banyak seperti itu yang terjadi gitu ya. Pengembangannya ke sana. Ini kalau Mas Hami punya langkahnya gimana ya, karena selama ini
dalam pengembangan scientific ekonomi Islam itu terbelah menjadi dua. Yang pertama itu dikembangkan oleh para ahli agama syariah, tarbiyah, ya, itu berhenti di level psikologi, filsafat, ya, berhenti di level normatif, sehingga para ekonom tidak pernah mau menganggap bahwa ekonomi Islam yang dikembangkan kawan-kawan syariah itu sebuah sains, karena dia ada di dataran norma. Sementara kawan-kawan yang dari bidang disiplin ekonomi itu kebalik. Dia berangkat dari sains barat, kemudian carikan dalil Qur'annya. Ini diklaim oleh orang-orang syariah seperti istilahnya setan dikuplui, kira-kira gitu ya. Esensinya barat, mau dilabeli Islam. Ya. Nah, untuk menjadi jembatan itu kita menjadi pelik sekali. Misalkan ada tokoh misalkan dari Iran itu Bakir As-Sadr yang mencoba menggabungkan dua-duanya. Di Malaysia ada Naqib Al-Atas itu mencoba menggabungkan dua-duanya. Tapi lagi kendalanya ada dalam uji empiris, ya. Termasuk ada salah satu disertasi kawan misalkan di Australia yang sudah mencoba membuat sebuah disertasi yang menguji tentang sumber kebahagiaan itu salah satunya dengan bersedekah. Itu pun mereka tolak karena logika yang mereka bangun adalah bahwa semakin banyak punya harta itu semakin bahagia. Mereka nggak mau terima ketika harta berkurang kok tambah bahagia, itu nggak masuk dalam premis mereka, gitu ya. Jadi kalau saran Mas Fahmi gimana nih? Kita sekarang punya PR ke sana, bagaimana scientific ekonomi Islam ini diterima, kira-kira begitu. Ya ini memang tadi saya sampaikan ya, ya tadi yang batu sandungan tadi Pak ya. Jadi ada orang-orang yang terjebak pada cocokologi, ada yang terjebak pada hikmahisme ya, mencari-cari hikmahnya ya. Ya tentunya kalau di ilmu-ilmu sosial itu memang ada bagian-bagian yang memang saintifik ya, tapi ada bagian yang tidak saintifik ya, yang memang itu sebenarnya pandangan hidup ya. Kayak tadi bahagia itu sebenarnya konsepnya apa? Itu kan sangat pandangan hidup gitu ya. Jadi yang Barat pun yang dengan makin jadi mereka kan membuat mengarang happiness index ya. Happiness index mereka tuh terus mereka klaim itu universal. Padahal Bhutan itu ya, negara Bhutan itu mereka bahagia dan mereka tidak mengikuti happiness indexnya Barat kan ya gitu. Bahkan siapa itu Rehman dan siapa itu yang dari Amerika itu ya, orang Iran yang di Amerika itu dia mengarang Islamicity Index ya, itu terkenal tahun 2010 itu ya di majalah Global Economics. Jadi Islamicity Index itu sebenarnya harus kita lihat dengan kritis juga ya. Dia mungkin pada yang kedua tuh si Rehman itu ya, yang jadi sudah ada indeks-indeks Barat ya. Human Development Index dan sebagainya, terus dia cari ayatnya, ini ayatnya ini, maka hasilnya adalah negara yang paling Islam itu New Zealand, nomor 2 itu Finlandia, negara Muslim yang paling top itu Malaysia, itu ranking 34 itu kalau nggak salah. Tapi berarti dia tiap tahun update itu datanya itu diupdate. Saya kemarin baru saya ngintip websitenya itu masih diupdate juga isinya. Ya tapi itu termasuk cocokologi itu ya, cocokologi. Ya. Meskipun nggak seluruhnya salah, boleh juga sebagian kita adopsi boleh. Tapi kalau kemudian semata-mata dari itu jadi salah ya. Karena juga untuk menguji kebenaran modelnya itu tidak terlalu sulit ya. Jadi kalau di dalam sains eksak itu kan ya, di dalam ilmu alam itu kan model itu diuji dengan prediksi kan ya. Kalau ini terpenuhi, kondisinya terpenuhi, maka hasilnya akan seperti ini. Dengan ya ada ruang kesalahan tapi ruang satu sempit gitu ya. Kayak kalau di orang masang listrik itu kalau putaran dinamo sekian RPM ya, maka listriknya sekian volt ya. Itu kan ada salahnya kecil tapi salahnya itu. Nah, kalau ekonomi kok nggak begitu kan ya. Ekonomi teorinya itu kalau ada investasi sekian triliun itu menciptakan lapangan kerja sekian banyak. Tapi faktanya kan nggak terjadi. Untuk Indonesia nggak terjadi itu kan ya. Jadi modelnya itu sangat oversimplified sebenarnya sekarang ini ya. Oversimplified. Banyak sekali yang oversimplified, generalisasi ya, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Banyak model-model pembangunan yang berkembang di luar negeri yang dipelajari oleh senior-senior kita dulu di Amerika, model pembangunan ternyata setelah diterapkan di Indonesia nggak sepenuhnya jalan ya. Jadi itu memang karena ontologinya sudah nggak pas ya. Ini
Ini mereka menyangka ontologinya itu objektif, bahkan objektif deterministik ya. Masih penting kalau objektif stokastik ya. Ini mereka menyangka objektif deterministik ya. Padahal ternyata kenyataannya itu bahkan bukan objektif, itu subjektif. Kayak menilai kebahagiaan itu subjektif apa objektif? Kan susah itu. Ya. Sebagian besar rasa bahagia itu kan subjektif ya. Kenapa sih kok Anda memilih si A bukan si B? Kan subjektif itu ya. Mungkin ada beberapa parameter yang dia kira itu objektif. Ya. Bahkan jangankan yang ilmu sosial ya, ilmu alam saja, kayak masalah hilal nih kemarin kami kan ada perbedaan awal Ramadan. Itu kan sebenarnya fenomenanya objektif, tapi yang satu tuh yang hisab itu objektif deterministik ya, karena gerak bulan itu kan deterministik. Yang satunya lagi objektif stokastik, karena ada faktor cuaca. Cuaca itu nggak deterministik, cuaca itu stokastik gitu ya. Jadi ketika dipaksa bertemu ya nggak bertemu, susah bertemu. Padahal sama-sama objektif, apalagi ditambah dengan subjektif yang melihat. Oh, yang melihat hilal itu harus orang yang hatinya bersih. Waduh, susah tuh. Hatinya bersih itu membuktikannya gimana? Gitu kan ya. Itu kan repot itu ya. Jadi semacam ini. Nah, adapun seperti yang tadi disampaikan Mas, saya setuju itu ya. Bakir Sadr itu oh ya, ini terkait dengan Iran ya. Saya ingat dulu tahun berapa itu dulu waktu presiden Irannya masih Mahmud Ahmadinejad itu ya. Dia datang ke Indonesia kan, ngasih ceramah di UI waktu itu ya. Ada rekamannya itu kalau nggak salah di YouTube tuh ada itu. Jadi dia bertanya ke audiens ya, menurut Anda apa berkah yang paling besar untuk Iran? Ada yang menjawab Islam, ada yang menjawab Syiah. Ya. Nah, audiens menjawab sendiri, berkah yang paling besar untuk Iran itu adalah embargo. Wah, kaget orang, embargo. Kenapa? Iran menganut jalan sendiri. Jadi Khomeini itu tahun 79 begitu dia pulang, itu ada 2 undang-undang yang dia ganti segera. Ya. Salah satunya adalah undang-undang tentang perbankan. Jadi perbankan itu di Iran langsung semuanya sistem syariah. Jadi Iran itu adalah pemilik perbankan syariah terbesar di dunia. Ya. Semua banknya syariah. Tapi akibat dari itu semua kartu kredit yang pusatnya di Amerika ya, mau kredit, mau Visa, mau Mastercard tidak bisa dipakai di Iran. Ya. Dan akibatnya lebih lanjut, semua hotel yang bintang 5 yang jejaringnya itu wajib bisa menerima kartu kredit juga harus berhenti. Ya. Jadi waktu saya ke Teheran itu saya melihat ada hotel, ini biasanya hotel kayak gini tuh Hilton ini kayak gini. Tapi di sana namanya Hotel Firdaus ya, karena udah nggak bisa lagi sebagai Hilton, sudah nggak bisa karena nggak bisa menerima kartu kredit, itu terputus. Tapi itu menjadikan Iran itu jadi mandiri. Ya. Iran nggak jualan Coca-Cola karena nggak boleh karena embargo. Tapi Iran bikin Coca-Cola sendiri, ya. Bikin kayak fried chicken sendiri, nggak ada McDonald, nggak ada KFC ya, bikin fried chicken sendiri, bikin semuanya sendiri, itu berkah. Ya meskipun mungkin dalam ukuran-ukuran Barat mungkin ya nggak lolos ya, tapi anyway orang Iran happy kok dengan itu. Kalau kita mau ngurusin itu kan ya. Meskipun saya tidak menganggap Iran itu sebagai negara yang berhasil dengan ekonomi Islam, masih ada beberapa yang masalah mereka hadapi ya. Tapi saya kira mereka masih jauh lebih mandiri dari Indonesia. Ya. Iran tuh bisa bikin pesawat ruang angkasa sendiri. Ya. Dia Space Faring Nation ke-9 dia. Ya. Kemudian dia bisa bikin PLTN sendiri. Jadi, dan itu kalau orang bisa bikin PLTN itu lebih sulit daripada bikin bom atom. Ya. Seperti itu. Itu kalau nggak ada embargo nggak jadi. Indonesia ada embargo ya nggak jadi. Jadi memang kita khawatir, para ilmuwan tuh khawatir ya kalau mereka mengembangkan ilmu dengan paradigma sendiri, mereka khawatir tidak diakui oleh dunia ilmiah yang lain. Itu so far is no problem kalau menurut saya. Ya memang seperti itu karena ini sudah world view dan sudah world view, nanti masuk kepada perang peradaban. Kira-kira begitu Mas Rianto. Tuan Mas. Matur suwun. Jadi memang kata kuncinya adalah bahwa kalau mau berhasil itu harus ada tantangan, ada target di embargo. Tapi kalau semua di loss, jadi terlena. Ada lagi silakan. Ada lagi monggo. Mungkin satu pertanyaan lagi karena ini sudah waktunya jam. Itu ada Mas Gustom nih di chat ini ya.
Oh ya, Tadi banyak disebut ilmuwan-ilmuwan dari Timur Tengah dari abad pertengahan. Adakah ilmuwan Nusantara di zaman kesultanan Islam kala itu juga ya? Saya pernah mencoba mencari-cari dan ketemu juga ya, meskipun tidak terlalu jauh ya, karena Islam datang ke Nusantara itu sudah lebih awal ya. Zaman kerajaan Kalingga itu mungkin juga sudah ada proto dakwah ya, proto dakwah. Tetapi dalam derap yang luar biasa itu kan baru abad 14, abad 15 ya, pasca Majapahit gitu kan ya. Dan itu memang ditemukan beberapa ilmuwan Islam di Nusantara ya, terutama dari sisi ada empat titik berarti kita bisa menemukan mereka karena ada karya tulisnya ya. Ada 4 bagian yang dilakukan di Nusantara. Yang pertama adalah ilmu bahasa ya. Itu ada ilmu bahasa itu dari Raja Ali Haji, mungkin pernah dengar ya. Gurindam 12 Raja Ali. Tapi Raja Ali Haji itu tidak cuma membuat gurindam ya, dia membuat buku tata bahasa Melayu. Dan tata bahasa Melayu itu ditulis dengan bahasa Arab. Luar biasa itu. Jadi buku itu ditulis untuk penutur bahasa Arab dari luar negeri yang datang ke Nusantara supaya mereka menguasai bahasa Melayu. Itu ilmu bahasa. Yang kedua adalah ilmu sejarah ya. Ada beberapa kitab itu ya, misalkan di Aceh itu juga ada yang menulis tentang kitab raja-raja ya, Bustanus Salatin kalau saya namanya ya. Bustanus Salatin kitab tentang raja-raja. Itu juga mereka belajar dari Persia ya, dari Persia Islam ya, bagaimana mengajari para raja dan calon raja itu tentang bagaimana mengatur pemerintahan yang baik. Nah, cara mengajari yang tidak terlalu menggurui itu adalah dengan memberikan pelajaran sejarah. Jadi Bustanus Salatin itu memberikan pelajaran sejarah yang intinya adalah bagaimana good governance. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bahasa sejarah. Yang ketiga tentang ilmu agama itu sendiri. Ya, itu banyak juga ya. Syekh Abdul Rauf Asingkli ya, dari Singkel Aceh itu membuat beberapa buku kitab tentang itu. Dan yang terakhir itu ada Syekh Ahmad Al-Banjari ya, dari Banjarmasin itu membuat buku tentang falak ya, tentang astronomi. Tapi Syekh Al-Banjari itu sudah agak belakangan, sudah abad 18 masuk 19 itu ya, sudah agak belakangan. Ya tidak terlalu orisinil juga. Saya kira semua kitab tadi tidak terlalu orisinil sekali ya, artinya dia menerapkan ilmu yang mereka dapatkan di Timur Tengah untuk kondisi Indonesia. Jadi Syekh Ahmad Al-Banjari itu membuat buku astronominya itu buku yang paling pertama tentang astronomi di Indonesia itu ya. Itu ya dia misalkan pengamatan membuat jadwal sholat ya, pengamatan di Indonesia, pengamatan astronominya, juga mencari kiblat ya, membuat prediksi hilal kapan, itu ada di kitab. Jadi ada, tapi memang agak telat ya. Telatnya ya cukup banyak ya, 1000 tahun ya, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Kalau yang sezaman dengan mereka memang saya belum menemukan dari buku sejarah yang saya baca. Kira-kira gitu. Ini ada satu lagi boleh nih Pak Azhari ini tanya tentang monggo terakhir satu lagi, silakan. Oke, terakhir nih ya. Jadi kemajuan teknologi serta menyebabkan perang. Dan yang lebih maju senjatanya yang mulai perang. Sebenarnya dalam Islam apakah perang boleh? Ya, perang itu boleh ya. Untuk alasan apa? Dalam Islam perang itu ada 2 macam ya, defensif dan ofensif. Yang defensif itu tidak dilakukan kalau kita diserang, kita wajib, hukumnya wajib membela diri ya, wajib nih. Nah, tapi kalau ofensif itu perang untuk meruntuhkan kekuasaan yang membuat fitnah dan menghalangi dakwah. Jadi Muhammad Al-Fatih ya, dan juga sebelumnya ya, para khalifah sebelumnya itu juga nabi ya. Nabi itu perangnya nggak cuma defensif ya. Nabi perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu melawan Romawi. Itu nggak defensif itu. Romawi nggak menyerang duluan ya. Tapi Nabi mengirim utusan ya, dan utusan menghadap kaisar ya. Untuk apa? Untuk menawarkan mereka masuk Islam ya. Masuk Islam selesai urusan ya. Atau menawarkan tunduk ya. Artinya tunduk itu ya tidak menghalangi dakwah gitu, tidak menghalangi dakwah. Dan yang ketiga adalah perang, dan Romawi milih perang. Jadi tujuan dari perang itu adalah menghilangkan kekuasaan yang membuat fitnah dan menghalangi dakwah. Tidak untuk menjajah, tidak untuk memaksa penduduk yang masuk Islam, apalagi menjarah harta bendanya, tidak. Jadi demikian juga Muhammad Al-Fatih itu begitu ya.
Jadi dulu Romawi sampai abad 15 sampai abadnya Al-Fatih itu masih seperti itu ya, masih ngeyel seperti itu. Ya udah kalau ngeyel udah diruntuhkan aja. Tapi setelah kekuasaannya hilang ya sudah ya, tidak dipaksa masuk Islam penduduknya. Dan di Turki itu sampai hari ini masih ada itu penganut Kristen Ortodok yang mazhab Konstantinopel itu masih ada. Gitu. Demikian juga kalau invasi Ukraina Rusia ke Ukraina itu nggak usah kita itu sama-sama negara kafir lah ya, nggak usah kita pro dan kontra ya, itu sama-sama negara kafir. Adapun kayak Kadyrov ya, anaknya Kadyrov di church-nya ikut itu karena memang dulu Kadyrov itu kan istilahnya salah satu faktor yang mendamaikan church-nya dengan Rusia. Dulu church-nya itu bangkit ingin merdeka dari Rusia ya. Terus Putin ya itu membuat perjanjian dengan Kadyrov itu. Saya biarkan kamu, yang penting kamu jangan lepas. Silakan mau terapan syariah silakan, punya tentara sendiri silakan. Yang penting tidak lepas, jangan merdeka. Gitu. Dan Kadyrov mau ya sudah ya. Nah, tapi kalau kemudian sekarang ikut gebuki Ukraina itu ya sebenarnya nggak mutu juga itu. Bukan perang kita tuh harusnya. Di Ukraina juga ada yang Muslim juga ya, dan apalagi Putin itu kan ikut gebuki umat Islam di Suriah kan, itu membantu Bashar Assad. Kira-kira gitu aja ya, Mas Teguh dan teman-teman semua. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taqwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang berbahagia. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah untuk pagi ini. Banyak sekali informasi dan juga literasi. Tentunya ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita akhiri, perlu kami sampaikan untuk besok pagi adalah akan diisi oleh Mas Wali Kota kita, Mas Aziz, yang dengan tema kepemimpinan berkeadilan. Semoga nanti bila bisa meluangkan waktu untuk diskusi kita bareng bersama-sama. Mas Aziz adalah karisma angkatan tahun 91 ya, jadi sudah tidak asing lagi. Sehingga kita harapkan informasi dan perkembangan terutama Magelang dan dari perspektif kepemimpinan berkeadilan itu menjadi bisa kita carikan bersama di forum seperti ini untuk bisa bagi. Baiklah, marilah kita tutup forum ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Dasarnya jika ada kekurangan dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.